Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita dengan nikmat-Nya. Setelah nikmat Islam, maka nikmat yang terpenting adalah kesehatan dan waktu luang. Yang mana kemudian banyak di antara kita terkadang tertipu dengan dua nikmat ini. Yang semestinya ketika kita diberikan dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, semestinya kita senantiasa gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Karena terkadang nikmat ini akan terasa sangat bermanfaat atau begitu berharga ketika kemudian kita kehilangan nikmat tersebut. Tatkala kemudian kita sakit, barulah terasa bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Ya, karena kalau kita sakit, mau sholat saja setengah mati, ya susah untuk berdiri. Sholat dulu pun itu agak susah karena harus melawan rasa sakit. Sakit kemudian baru terasa bahwa begitu nikmatnya kesehatan ini. Begitu juga waktu luang itu terasa berharga ketika kemudian kita diberikan kesibukan. Setiap hari kita disibukkan oleh dunia sehingga mau sholat saja itu terkadang terburu-buru, waktu sholat tinggal sedikit. Saat itulah kemudian baru terasa bahwa nikmat waktu luang itu begitu berharga. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang, maka semestinya senantiasa kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta kaum muslimin yang senantiasa mencintainya sampai akhir insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat indah didengarkan di surah Al-Hujurat, di surah ke-49, di ayat yang ke-13. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Mungkin ayat ini kita sudah sama hafal. Inna akramakum, sesungguhnya yang termulia di antara kamu 'inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, kamu yang bertakwa. Dalam ayat ini begitu jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, secara gamblang bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Jadi hamba yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain juga di surah At-Taubah, surat 9, di ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau berfirman, wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah atau pahamilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dua ayat
ayat ini sangat jelas sekali bahwa ya Allah SWT ya itu memuliakan orang-orang yang bertakwa dan senantiasa Allah akan terus membersamai atau bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tinggal sekarang timbul pertanyaan, siapakah mereka itu orang-orang yang bertakwa? Kalau kita kembali melihat Al-Quran, begitu banyak ayat yang menjelaskan atau menyebutkan tentang siapakah ya orang-orang yang bertakwa tersebut. Ada satu ayat yang mewakili ayat yang lainnya atau secara umum menyebutkan orang bertakwa tersebut, dan ayat ini sekaligus merupakan penjelas atau tafsir dari ayat yang disebutkan tadi, Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Tawbah ayat 36. Dia terletak di surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 21. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah atau beribadahlah kepada Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi berdasarkan ayat ini menafsirkan ayat yang disebutkan tadi sebelumnya, bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah, bukan orang yang banyak pemahamannya atau banyak ilmunya, banyak ceritanya, tapi tidak ada pengamalan, bukan itu. Ya, tapi walaupun mereka sedikit ilmunya, tetapi mereka mengamalkan ilmu itu beribadah kepada Allah, maka mereka orang-orang yang bertakwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian juga kita kembali mengurojaah atau kembali mengingat tentang apa itu takwa sebagaimana disebutkan beberapa kita, ya bahwasanya takwa itu adalah mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan ilmu, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala di atas Allah Subhanahu wa taala untuk berdasarkan ilmu, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini kembali lagi bahwa orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, orang yang senantiasa meninggalkan Allah, maka itulah mereka orang-orang yang taat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas bahwa orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita kembali ke pertanyaan, apa itu ibadah? Kalau kita kembali lagi menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita, ketika para ulama kita menyebutkan tentang definisi, maka mereka akan menyebutkan dua, yang pertama dari segi bahasa atau umum, dan yang kedua definisi dari ditinjau dari sudut syar'i. Kalau dari segi bahasa, maka ibadah itu adalah ketundukan, ketaatan, atau merendahkan diri. Jadi tatkala kemudian seorang manusia taat, tunduk, merendahkan diri kepada sesuatu, maka sesungguhnya dia telah beribadah. Cuma definisi yang pertama ini secara umum bukan itu yang kita inginkan, tetapi definisi yang kita inginkan adalah secara syar'i, yang sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau diridhoi Allah Subhanahu wa taala, apakah dia itu perbuatan atau ucapan, baik secara lahir atau secara nampak, ataupun secara batin atau secara
cuma tidak nampak karena orang berpuasa itu ya mirip-mirip dengan orang yang berpuasa karena tidak ada gerakan di situ ya. Kecuali misalnya disebutkan ya saya sudah berpuasa malah meminta dia berpuasa ya. Contoh yang lain itu, contoh yang misalnya dikir juga seperti ibadah karena dia yang sesuatu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa saja dia ketika kemudian itu ya dulu Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, apakah dia nampak atau tidak nampak ya, apakah dia berupa perbuatan atau ucapan, maka itulah ibadah ya. Hadirin yang berbahagia, mungkin timbul lagi pertanyaan, mengapa kita harus beribadah ya, mengapa kita harus beribadah, kenapa harus capek-capek beribadah terus ya. Kata para ulama kita, yang pertama, kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah adalah suatu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala atau untuk menggapai derajat ketakwaan sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Ya, tadi kita sebutkan ayatnya dan bahkan ada lagi ayat yang lain, ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, yang mungkin kita sudah hafal juga. Ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa ya sebagaimana diwajibkan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, puasa dan ibadah ya tujuannya itu bertakwa. Jadi beribadah itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, derajat bertakwa yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita harus beribadah? Ya, karena ibadah itu penyebab sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kalau bukan karena beribadah, maka kita akan tidak bertemu hari ini. Kita tidak akan ada di permukaan bumi ini. Karena alasan itulah sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia. Di surah Az-Zariyat ya di surah 51 ayat 6 Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kalau ada dapatkan manusia di dunia ini yang enggan beribadah, tidak mau beribadah, berarti dia tidak memahami ya tujuan mereka diciptakan. Ya, kalau ada misalnya manusia hanya bersantai-santai saja, hanya menikmati indahnya dunia, makan, tidur dan seterusnya, berarti mereka ini tidak memahami hakikat yang penciptaan mereka di dunia. Bahwa kita ciptakan untuk beribadah. Apakah ibadah terus 24 jam? Tentu tidak. Ya, ada namanya ibadah makhluk yang Allah SWT sebutkan. Contoh sholat ibadah makhluk yang dilakukan hanya 5 kali bisa disebut dengan wajib. Akan tetapi kemudian ada juga ibadah yang makhluk, ibadah umum yang terkala kita kemudian laksanakan juga bisa berpahala dan bahkan kita bisa mendapatkan pahala 24 jam. Kalau sekiranya ibadah-ibadah yang umum itu juga kita kemudian yang ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seorang yang tidur siang, yaitu tidur. Kalau kita amati kayaknya bukan ibadah ya karena waktu istirahat. Tetapi kemudian ketika tidur siang ini kita niatkan agar sebentar malam saya kuat bangun tengah malam tahajud, atau agar kemudian saya kuat sebentar bangun subuh, maka tidur seperti ini maka dia tidak berpahala. Tidur kita akan dinilai pahala sama Allah SWT. Karena kenapa? Karena kita niat tidur siang agar kemudian kita bisa terbangun tengah malam untuk melaksanakan tahajud atau minimal kemudian tidak terlambat saat subuh. Maka tidur seperti ini ya walaupun dia ibadah umum,
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini, maka banyak sahabat merasa heran. Bahkan ada antara sahabat ya senyum-senyum. Sampai kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu juga berpahala?" Ya, sementara itu hanya menyalurkan syahwat kita. Apakah itu berpahala? Maka benar Nabi bertanya, apakah jika syahwat itu kalian salurkan kepada bukan istri kalian atau yang tidak halal dari kalian, apakah itu dosa? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, itu dosa. Maka Nabi sallallahu, jika kebalikannya, ketika itu kalian salurkan kepada yang halal dari kalian, maka tentu kemudian akan menjadi pahala di sana sama seperti pahala sedekah. Intinya bahwa ibadah itu ya bukan saja ibadah yang mahbaib yang khusus itu seperti sholat, puasa, zikir dan seterusnya, tapi seluruh kegiatan keseharian kita, tatkala kemudian niatnya ya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, mengapa kemudian kita harus beribadah atau kenapa kemudian kita berdagang untuk beribadah? Karena ternyata ya ibadah itu alasan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW dan bahkan juga mengutus nabi sebelumnya mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau sekiranya kita beribadah, maka tentu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi-Nya sebagai qudwah, sebagai saudara yang baik di permukaan bumi ini. Kalau kita kembali melihat ya di Al-Quran ya di surah An-Nahl surah 16 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Allah menyebutkan, dan tidaklah kami mengutus setiap nabi di setiap umat atau kaum terkecuali ya diperintahkan kepada mereka hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut itu artinya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Ini tiga mengapa harus beribadah. Yang terakhir mungkin ada hal yang harus diperhatikan dalam ibadah, entah sholat, puasa, haji, zikir, ya termasuk juga berdoa kepada orang tua. Intinya semua ibadah ada beberapa hal yang kita harus perhatikan agar ibadah itu senantiasa sahih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah ibadah itu senantiasa dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas. Bukan karena tendensi lain, bukan karena untuk mendapatkan kedudukan di dunia. Karena ikhlas ini adalah merupakan realisasi daripada syahadat la ilaha illallah. Tatkala seorang hamba bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah, maka konsekuensinya dia harus mengikhlaskan segala ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti dia telah keliru dalam bersyahadat, tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Jangan sampai
Hadirin yang berbahagia, ini tentang ibadah ya, yang merupakan tafsiran daripada ayat yang sebentar tadi di surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah At-Taubah ayat 26, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan dan bersama dengan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa benar-benar Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hambanya yang dikukuhkan, diteguhkan dalam beribadah, sehingga kemudian ya, orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wa sallam dan berbahagia ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya suatu tanah bumi yang Allah tentukan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, ya, semoga bermanfaat, dan selanjutnya kami serahkan ke moderator. Alhamdulillah, itulah tadi tadabbur tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada yang kita berada di masjid ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ibadah-ibadah kita, menjaga langkah-langkah kaki kita untuk senantiasa melakukan atau langkah-langkah kita yang menuju amal kebaikan. Dan kemudian marilah kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin Allah Subhanahu wa taala mensentuh hatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita doakan mereka yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hati mereka sehingga mereka bisa bersama-sama bersama-sama kita di masjid yang kita cintai. Berjemaah, siapa tahu ada yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit insyaallah. Ya, ayo. Saat saya sholat di beberapa masjid
sendiri. Datang kemudian dia temani sholat yang kemana tadi itu. Bagaimana sholat yang kemana atau kebudi ya temannya. Kemudian yang kedua dia punya seorang anak tiga. Kan kalau kita punya anak lima. Kemudian apakah boleh diganti dengan seekor sapi? Atau kalau boleh berapa ekor sapi yang harusnya? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah boleh ikut sholat berjamaah pada seorang yang beriman sementara kita sudah sholat berjamaah ini? Baik, ada riwayat dari Nabi SAW. Suatu ketika ada sahabat yang rumahnya itu jauh dari Masjid Nabawi, dan ternyata mereka sudah sholat isya ya di tempat mereka. Nah setelah itu kemudian mereka datang di Masjid Nabawi, sementara saat itu di masjid itu Rasulullah para sahabat pada sholat isya. Nah sementara sahabat ini kemudian tidak sholat, dia sudah sholat di tempat lain. Setelah Nabi SAW dan para sahabat selesai sholat, maka Rasulullah menampihi sahabat ini dan bertanya, sholat? Sahabat ini menjawab bahwa kami setelah sholat di tempat lain. Kemudian Nabi SAW menunjukkan jika terdapat lagi kasus seperti ini maka sholatlah, karena itu akan terhitung sebagai sholat sunnah. Kalau misalnya kita dapatkan sudah para sahabat berjamaah, maka kemudian bisa kita juga terlibat sholat di situ, dia akan terhitung sebagai sholat sunnah. Satu ketika lagi ada kemudian saat itu sholat asar, ada kemudian juga sahabat yang terlambat. Maka Nabi SAW melihat sahabat tersebut, kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk bersedekah kepada itu. Artinya Nabi memerintahkan siapa yang bersedekah, siapa yang ingin mendapatkan pahala sedekah. Maka kemudian sahabat banyak yang mengingatkan Nabi SAW, silakan temani orang bersedekah. Maka dia akan itu sebagai salah sunnah atau minimal sebagai sedekah. Kenapa? Karena dengan kita ikut sholat dengan orang yang tadi itu sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Jadi kita itu sebagai pahala sedekah. Itu yang pertama. Tetap terhitung yang pertama sebagai wajib, yang kedua sebagai sunnah atau minimal dia akan menjadi pahala sedekah. Karena kita telah menolong orang, karena kita sendiri mendapatkan pahala. Kalau sekiranya sendiri saat dapat saja pahala, tapi karena kita teman dia maka mendapatkan pahala sedekah. Baik, yang kedua tentang hakikat. Hakikat itu dia syariat itu turun, hakikat syariat turun itu dengan kambing. Jadi misalnya kalau kita ingin, misalnya kebetulan kita punya kita di keluarga besar, misalnya keluarga besar, sementara ini kalau cuma berapa namanya? Tiga. Iya, tapi sebelum itu perlu dijelaskan sedikit. Kalau kambing, kalau anak laki-laki itu dia nyebut kambing. Kalau anak perempuan satu. Akan tetapi kemudian para ulama terjadi ikhtilaf dalam perkara ini. Ada yang mengatakan boleh satu dari laki-laki, boleh juga satu dari laki-laki. Karena dalilnya sama dalil yang digunakan. Ya, dalilnya seperti ini. Ketika cucu Nabi lahir Husain dan Hasan, maka Nabi SAW mengambil 2 ekor kibas, 2 ekor kambing dan begitu. Dari hadis ini kemudian terjadi dua penafsiran. Yang pertama, penafsiran pertama bahwa 2 ekor itu untuk orang, sehingga kemudian 4 ekor. Ya, pendapat yang kedua 1 ekor, yang 2 itu untuk orang, sedang Hasan. Akan tetapi kemudian para ulama berwajibkan atau kemudian menguatkan yang 2, sehingga banyak kemudian yang mengambil pendapat 2 untuk anak laki-laki. Akan tetapi kemudian kalau
Nabi SAW ya mengambil 2 ekor kibas, kemudian menyembelihnya. Pada saat itu cucunya kembar usianya biasa. Nah, sehingga kemudian terjadi para ulama berdebat 2 atau 1. Ya, kalau kita istilahnya apa kita punya modal banyak punya uang kita tak perlu. Tapi kalau misalnya ya artinya tipis ini ya dan juga dari jelas jadi satu dalil itu yang kemudian diperselisihkan diperdebatkan. Nah, terkait jika dia memang harus tidak bisa kemudian itu kan dengan apa yang sakit. Kalau kita misalnya kalau udah besar, artinya kalau cumanya kata kelas 1 anak lagi hakikat baru mungkin dan cukup sementara kemudian ayo besar maka tidak apa kemudian kita mulai juga sapi itu tujuannya untuk memuliakan tamu. Ya karena dalam Islam ini tamu itu dimuliakan. Ya tetap kita perlu memuliakannya. Ya itu sapinya. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah SAW hadisnya dari Imam Tirmizi bahwasanya setiap bayi yang terlahir tergadai dengan hakikatnya. Artinya kalau mereka belum sembelihkan kambing, walaupun mereka sembelihkan 10 ekor sapi misalnya masih tergadai. Ini hakikat. Harus dia tidak bisa kemudian kita. Nah, kecuali kita berdoa bisa dapat tapi dia kambing kalau kita sudah begitulah Nabi SAW menurunkan secara ini. Nah, catatan lagi ya waktunya. Nah, jadi waktu lagi kan apa itu waktunya? Ya kalau kita mengikuti Nabi itu 7 hari kelahiran itu ada sudah sembunyi. Tapi ada para ulama ya, kalau sekiranya orang tuanya belum bisa ada kuasa itu maka boleh 12 harinya. Kalau tidak bisa orang tuanya belum berubah maka boleh 10 harinya. Kalau juga tidak bisa maka silahkan sampai ada kembali. Kalau balik berarti anak itu sudah lepas tanggung jawab orang tuanya maka silakan dan tanggung jawab untuk menjaga diri. Sebagaimana Rasulullah ya ketika turun perintah yang syariat ini maka beliau ya setelah menjadi Nabi dia mengambil 2 kibas istri semua istrinya maka dia kepada tetangganya. Ternyata pada saat beliau kecil dia kenapa pada saat itu ya sakit itu pada saat beliau masih kecil syariat yang lain kemudian diterapkan saat itu. Maka setelah turun itu maka beliau hakikat ada di. Nah kita juga setiap kalau misalnya ada masih kecil sudah balik orang tua kita belum hakikat kita ya sehingga kami kalau punya rezeki dapat kemudian kita ya amalkan. Karena kenapa? Karena terkadang ya walaupun dia bukan wajib tapi kata para ulama dia hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang tidak wajib. Tapi intinya ketika orang tua tidak mampu maka terbebas orang tua kita akan kemudian pindah lagi kepada yang kebanyakan. Kalau kita yang ada juga paling tidak mampu sampai meninggal dunia ya bebas lagi karena dia bukan wajib cuma hanya sunnah muakkadah. Nah kemudian para ulama kalau sekiranya kita punya kelebihan materi maka bagus sekali kalau kita amalkan itu karena dia sunnah muakkadah dan juga ya kata Nabi SAW sesungguhnya bayi yang terlahir tergadai dengan hakikatnya. Jadi kalau misalnya punya hakikat tergadai dia walaupun dia bukan wajib tapi bagusnya kalau cukup lagi baik jamin semasan mana waktu semasan ada kan sana semasan agak tak lama semasan 6 menit tidak hanya tambahannya Ustaz, maksudnya begini Ustaz, ketika saya misalnya saya sudah nikah terus saya ingin tetap mengakikahkan anak saya. Akikah itu kan potong rambut ya, potong rambut toh. Terus saya belum mempunyai cukup modal untuk beli kambing misalnya begitu, tapi saya tetap mengakikahkan anak saya. Mungkin mengganti kambing itu dengan menyembelih ayam itu Ustaz. Dengan itu apa potong rambut selalu gitu. Bagaimana itu Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sebutkan dulu sedangkan sapi tidak bisa lagi ayam.
Mungkin barangkali dia syukuran saat itu. Oh. Kalau syukuran nggak apa-apa. Ya, tapi kemudian Kita dengar ini ya. nah, ada yang saya lupa tadi bahwa ada amalan-amalan yang Nabi SAW itu lakukan dan para sahabat Yusuf 7 hari kelahiran. Yang pertama memberikan nama. Ya, kalau 7 hari kasih nama dia. Yang kedua mencukur habis rambutnya. Dan yang ketiga menyembelihkan kambing untuk anaknya. Kalau yang ketiga ini belum punya kambing maka cukup yang dua ini. Yang pertama memberikan nama, yang kedua mencukur habis rambutnya. Kenapa cukur habis? Karena ini rambut masih berada rambut yang ada dalam mulut yang mencampur ketuban dan menurut penelitian medis itu ada bakteri di situ. Dan sampai dia terjadi dia cukur habis dan itu kemudian ditimbang rambutnya pertama. Nah, bisa kemudian dikonversikan dengan perak atau emas. Kalau emas, katakan misalnya cuma rambutnya 2 hari ini ditimbang 6 misalnya. Kalau kita konversikan dengan emas berarti 1 juta. Maka 1 juta ini kemudian bisa kita sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin dan diutamakan karena kita dulu. Karena kalau kita bersedekah itu aturannya dahulu karena berdekat dulu, baru kemudian orang lain saudara dan yang kerabatnya miskin baru. Kalau misalnya kita mau konversikan ke perak, tinggal tanya harga perak sekarang. Kalau misalnya tanya kalau misalnya 10.000, maka itulah nilai yang kita sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau mampu, kalau tidak, saya ini tidak membenarkan karena juga dia tidak wajib. Ya. Kalau mampu silakan. Intinya ada 3 hal yang harus dilakukan pada saat 7 hari kelahiran Ismail: memberikan nama, mencukur habis rambutnya, ya kemudian menyembelihkan akikahnya sampai waktunya. Kalau tidak bisa menyembelihkan kepada orang tua, maka cukup yang bisa diberikan nama dan menimbang, mencukur habis kemudian nama. Kalau belum bisa di apa namanya agama satu perak, tidak ada orang bisa kita melakukan itu seperti itu. Itulah yang kemudian diamalkan di suatu yang bangsa. Kalau kita mau juga suatu kebaikan, suatu keutamaan karena kita mengambil sunnah Rasulullah. Tapi kemudian kalau kita berhalang masalah keuangan, maka sekali lagi syariat ini tidak memberatkan. Ya, karena apalagi dia kan sunnah, bukan wajib. Kecuali wajib maka harus. Ya, kalau dia sunnah, ya kalau memang tidak bisa maka ya kita usahakan. Kalau bisa lebih bagus sekali untuk mendapatkan keutamaan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin demikian. Kok kita punya rambut berapa kilo? Kepada kami ucapkan insyaallah Tapi siapa lagi ayam? Apa? Ya maksudnya saya. Maksudnya saya. Udah dengar belum?